Cerita dimulai pada tanggal 7 Juli pada acara festival Tanabata saat Shido sedang santuy atau sedang berada di luar ruangan. Tanpa sengaja, ia bertemu dengan seorang gadis yang sifatnya paling buruk, yaitu Tokisaki Kurumi. Dan tanpa pikir panjang, Kurumi pun mengajak Shido untuk berkencan atau ngedate. ごきげんよう、シドさん。うわくるみ精霊臨界に存在する特殊災害指定生命体対処法1武力をもってこれを殲滅する対処法2デートしてデレさせる。 Awalnya Shido sedikit ragu nih dengan ajakan Kurumi yang pergi ngedate. Tapi Kurumi meyakinkan bahwa dia tidak akan melakukan hal yang buruk kepada Shido. Akhirnya Shido pun mempercayainya. Dan ada beberapa alasan juga nih, karena dikarenakan Shido bisa merasakan kalau sifat Kurumi agak berbeda dari biasanya. では早速参りましょう。 Meskipun pergi ngedate nih, sebenarnya Kurumi memiliki tujuan akhir nih, dan tujuan tersebut masih belum bisa disampaikan kepada Shido atau Kurumi masih tidak bisa mengungkapkannya. Setelah menikmati festival, mereka pun pergi untuk jalan-jalan nih, seperti ke planetarium. Dan kemudian setelah itu mereka pergi ke perkotaan dikarenakan Kurumi ingin membuat sebuah permohonan lewat sebuah tanzaku, dimana jika kita menulis sebuah keinginan kemudian ditaruh di atas pohon bambu, maka permohonan tersebut akan dikabulkan nih. それより、私短冊が書いてみたいんですの。確か願いをしたためて笹にくくりつけるとそれが叶うのでしょう。 Saat di perjalanan, mereka pun mencoba untuk mampir ke tempat Fair Grand Wedding atau sebuah tempat pernikahan nih. Di sisi lain ada Toka, Kotori, dan Yoshino yang sedang menikmati acara festival dan mencoba untuk menulis sebuah tanzaku. Setelah itu mereka pun berpencar untuk mencari Shido. Tanpa sengaja Yoshino melihat Shido dan Kurumi memasuki sebuah tempat yang tak lain dan tak bukan adalah tempat pernikahan yang kita lihat sebelumnya tadi. Dan tak lama kemudian Yoshino pun ketahuan dan lari. Singkat cerita, Shido dan Kurumi pun diperbolehkan untuk memakai gaun pengantin yang awalnya tidak diperbolehkan. そんなに見つめられると照れてしまいますわ。さあ、よろしければチャペルの方まで写真もサービスしちゃいます。いやいいですよ、そんなことまで。新郎さん、笑顔笑顔。 Akhirnya pun dan singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah perkotaan dan membuat tanzaku di sana bersama. Well, hari pun menjadi semakin sore dan saat hendak menggantungkan tanzaku milik Kurumi, tiba-tiba muncullah seorang gadis yang tak lain dan tak bukan adalah Tokisaki Kurumi yang asli. Well, di sini Kurumi yang selama ini bersama Shido dari awal itu adalah cloningannya Kurumi sendiri. Dan ya kita tahu kalau Tokisaki Kurumi yang asli adalah yang seperti ini. 私の分身体は私の過去であり、私の履歴であると。お前があの時のくるみだっていうのか。 Dan tanpa perlawanan, Kurumi yang palsu tersebut ditelan oleh tangan-tangan atau jurus Kurumi yang asli. Tak lama kemudian datanglah Toka, Kotori, dan Yoshino. Telat anjir, lo telat. Kenapa nggak dari tadi gitu datangnya? Kan jadi bisa diselamatin gitu dulu. Tanpa adanya pertarungan yang epic dan cuma adu mulut doang, akhirnya Kurumi pun pergi meninggalkan mereka, Shido dan kawan-kawan.
Dengan perasaan penyesalan dan tidak bisa berbuat apa-apa, Shido pun berlari menuju tempat paling tinggi untuk memasang Tanzaku milik cloningan Tokisaki Kurumi yang belum sempat dipasang tadi. シド、あそこ、シド。 Kalian ingin tahu apa yang ditulis oleh cloningan Kurumi itu sendiri? Ingin tahu, penasaran seperti apa? Jadi yang ditulis itu adalah mantep banget endingnya kan. Tamat, sungguh ending yang biasa aja. Karena tidak ada pertarungan yang epic, jadinya ya untuk sebuah OVA di season kedua ini ya lumayan lah. Gimana menurut kalian soal alur cerita Dead Alive season kedua di bagian OVA-nya? Sebenarnya buat kalian yang bingung ketika melihat Dead Eye Bullet yang episode pertama, di situ udah kelihatan banget kalau ada Tokisaki Kurumi flashback di mana saat dia terperangkap oleh bayang-bayang dan tangan-tangan itu adalah lanjutan dari Dead Alive season kedua di bagian OVA. Buat kalian yang nonton di bagian OVA ini kemudian lanjut nonton ke Dead Eye Bullet episode pertama, maka itu alur ceritanya bakal nyambung. Jadi Tokisaki Kurumi yang ada di Dead Eye Bullet maksudnya, itu adalah Tokisaki Kurumi yang ada di Dead Alive season kedua di bagian OVA. Kalau menurut gue sih di OVA-nya cukup biasa aja ya, nggak ada beberapa hal yang menarik. Karena selain nggak ada fake-nya, adegan pertempurannya cuma story mengisahkan tentang cloningan Tokisaki Kurumi yang ingin bertemu dengan Shido yang pada akhirnya ya berakhir gitu aja sih. Cukup disayangin aja karena ada beberapa bagian yang dipotong. Kalau kalian bener-bener ngikutin like novelnya, kemudian ya untuk alur cerita Dead Alive season kedua di bagian OVA ini yang mengisahkan tentang Tokisaki Kurumi kayaknya sampai sini aja. Mungkin bakal gue lanjutin ke Dead Alive season pertama, kemudian Dead Alive season kedua, kemudian Dead Alive movie, dan Dead Alive season ketiga. Kemudian next bakal ngebahas Dead Alive season keempat kalau pas udah rilis. Kalau ya mungkin kalau view-nya banyak, like-nya banyak, gue bakal bikin alur ceritanya, storyline-nya, ngebahas ulang tentang Dead Alive dari season ke-1 sampai season ke-3, 4 mungkin kalau udah dirilis ya. Jadi itu tergantung dari kalian semua, kalau enggak ya nggak apa-apa juga sih. Ya kayaknya sampai di situ aja, nggak mau panjang-panjang, takutnya banyak yang di skip. Ini pertama kali gue nge-review dengan seluruh, ya nggak seluruh sih, sebagian, tapi menarik. Ini udah berapa kali tag ya? Udah sekitar 1, 2, 3, 4, 10 kali tag ada. Cuma gagal-gagal terus dan ini udah malam tuh. Record malam, bikin skrip malam. Udah, sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Kayaknya gue udah mulai sedikit semangat lagi buat bikin rekomendasi anime dan alur cerita. Cuma konsepnya masih belum tahu ya bakal seperti apa ke depannya. Berhubung file-file ngedit semua kehapus, jadinya ya gak tahu sih bakal pakai file yang baru atau ngambil dari cuplikan dari video-video lama. Kalau buat baru lagi pasti bakal ngabisin waktu dan durasi yang cukup lama juga sih. BTW di kaosnya mantep. Buat yang mau beli, link di deskripsi, atau lo bisa chat di WhatsApp, di deskripsi juga nomornya. Cuma 120k udah termasuk ongkir. Sip, mantap.